Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita masih diberikan 3 keutamaan. Yang pertama, kita diberikan tempat terbaik di muka bumi ini. Tempat terbaik di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul bilad illallahi masajiduha wa abghadul bilad illallahi aswaquha." Rawahu Muslim. Baik-baik atau tanah yang paling Allah cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan tempat di muka bumi ini yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Alhamdulillah, kita malam hari ini terpilih dari sekian miliar manusia, sekian juta manusia yang tinggal di Siwal ini. Kita hadir di Masjid Ali Zubaidah. Ini berarti dari donatur ya Pak? Donatur mana nih? Qatar apa Kuwait? Atau dari warga Siwal sendiri? Kalau dari namanya, ini nama asing ya, jadi Ali Zubaidah biasanya dari luar negeri. Alhamdulillah, kita berada di tempat terbaik. Masjid ini tempat terbaik dibandingkan rumah kita. Walaupun rumah kita lebih mewah, lebih bagus, lebih luas, lebih mahal daripada masjid ini, tapi rumah kita kalah fadilahnya, kalah keutamaannya dibandingkan masjid. Karena apa? Karena masjid memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya, karena masjid disebut Baitullah, rumahnya Allah. Sedangkan rumah kita ada namanya, misalkan Baitu Azam, berarti rumahnya Azam. Baitu Fulan, berarti rumahnya si Fulan. Baitu Ali, berarti rumahnya Ali.
rumahnya Ali, rumahnya Azam itu berbeda dengan rumahnya Allah. Di mana letak bedanya? Kalau rumahnya Allah, sholat di dalamnya berlipat ganda pahalanya. Sedangkan sholat di rumah kita itu tidak berlipat ganda. Sholatul jamaah fil masjid afdalu min sholatil fardhi. Sholat berjamaah di masjid itu lebih utama dibandingkan sholat di rumah. Berapa derajat? Bisa sab'a wa isrina darajah, 27 derajat. Berarti pahala sholat di masjid lebih besar dibandingkan sholat di rumah. Maka kita beruntung, walaupun misalkan rumah kita jauh dari masjid, selama masih dengar suara azan, kita harus mendatangin. Dulu ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umi Maktum. Beliau ini dulu buta, ya, memang beliau sejak lahir buta. Lalu minta diskon, minta rukhsah, keringanan kepada Nabi. Wahai Rasul, boleh enggak aku ini sholat di rumah? Karena aku buta, takut, aku khawatir aku ke masjid nabrak sini, masuk jurang sini dan sebagainya, masuk parit maksudnya ya. Maka Rasulullah SAW tidak memberi jawaban. Tapi menjelang berapa menit kemudian Rasul bertanya, Sami'tan nida, wahai Abdullah bin Umi Maktum, kamu dengar azan tidak? Kalau suara azan saya dengar. Fa'ajibu, maka datanginlah. Orang buta saja minta izin baik-baik karena keterbatasan indera, karena susahnya berjalan menuju masjid, karena rumahnya jauh dari masjid, tidak ada yang menemaninya ke masjid, dia minta rukhsah, minta dispensasi, tapi tidak diberikan oleh Rasul. Rasul hanya bertanya, kamu dengar adzan tidak? Dengar. Kalau dengar, maka datangilah suara adzan tersebut. Nih, masjid ini memiliki keutamaan, ya. Jadi beda rumah kita dengan rumah masjid, apalagi sama rumahnya Istana Presiden. Dan besok hari dilantik, ya. Istana Merdeka dengan Masjid Ali Zubaidah mana lebih kuat, Pak? Lebih dahsyat. Lebih dahsyat Masjid Ali Zubaidah dibandingkan dengan IKN mana lebih dahsyat, Pak? Kalau biayanya otomatis besar IKN, tapi keutamaannya dahsyat masjid dimanapun masjid itu berada. Ya, karena masjid dinisbahkan dengan lafzul jalalah, Baitullah, rumahnya Allah, bukan rumah seseorang. Ya, itu yang pertama. Kenapa masjid menjadi yang Allah cintai? Ya. Imam An-Nawawi menjelaskan hadisnya ini setidaknya ada 3 masalah. Yang pertama, kalau di masjid itu kata beliau orientasinya akhirat. Tidak ada orang pergi ke masjid orientasinya dunia. Orang datang ke masjid pasti orientasinya akhirat. Banyak beramal, berzikir, beristighfar, membaca, mengaji, mendengarkan kajian. Orientasinya menyiapkan bekal untuk sesudah kematian. Ada satu kehidupan yang kekal, namanya darul akhirah, alam akhirat. Kalau kita ini sekarang masih tinggal di alam dunia, nanti ketika kita sudah wafat dihidupkan kembali, tapi alamnya berbeda. Sudah namanya wal akhiratu
khairu wa abqa, alam akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, kata beliau, orang kalau ke masjid orientasinya akhirat. Tapi kalau orang ke pasar, kata beliau, kenapa pasar menjadi tempat yang paling Allah benci? Karena pasar orientasinya dunia. Gak ada orang ke pasar ke orientasinya akhirat. Orang ke pasar itu orientasinya pengen untung. Orang dagang, misalkan air minum Cleo ini, misalkan dia beli 1.000, maka dia menjualnya 2.000. Boleh, karena jarak, jasa dan transportasi dihitung supaya dia untung. Maka urusan dunia, urusan pasar, maka masalah profit, bisnis, urusan dunia. Tapi kalau orang pergi ke masjid, tidak ada orang ke masjid itu orientasinya dunia, pasti orientasinya akhirat. Yang kedua, kata beliau, menarik ini penjelasan beliau. Orang pergi ke masjid itu orientasinya banyak beramal, ya, berlaku jujur. Tapi kalau orang di pasar itu banyak maksiat, banyak berlaku bohong, banyak dustanya. Pedagang itu coba lihat, kalau dia dusta, dia bilang saya beli ini 5.000 satunya, padahal dia beli hanya 1.000. Dia bilang ini baru saja saya beli 5.000. Sudah dusta. Tadinya aslinya 1.000. Ini padahal ini buahnya bagus, manis, ternyata pahit. Sudah berdusta, merusak timbangan, memberatkan timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ya. Celakalah orang-orang yang berlaku curang. Kalau dia berdagang, dia pengen untung. Tapi kalau dia menjual, ya, kalau dia membeli dia pengen untung, kalau dia menjual pengen untung juga, ya. Berlaku curang artinya. Kalau jujur boleh. Perdagangan yang jujur tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dari Madinah ke Syam. Perjalanan kami 1 bulan, saya di Mekah ini harganya sekian, saya jual sekian untuk jasa transportasi, ya. Maka larislah, tidak ditutup-tutupi. Kalau barang bagus dibilang bagus, barang jelek dibilang jelek. Tapi di pasar hari ini sikut-sikutan orang, Pak. Jangan beli di warung itu, ya kan? Sudah dia riba, menjelekkan karakter orang, berbohong, berdusta. Artinya kata Imam An-Nawawi, orang kalau ke masjid bawaannya jujur, ya. Gak ada kita korupsi rakaat, kita baru 1 kita hitung 3, gak ada. Jujur. Kita kurang kita pasti tambah, pasti kita disebut masbuk, orang yang ketinggalan rakaat, ya. Tapi kalau di pasar orang berani ngibulin, berani ngapusi, karena tidak takut. Dan yang ketiga, kata Imam An-Nawawi lebih menarik, kalau di masjid itu tidak terjadi ikhtilat, laki-laki perempuan dipisah. Coba lihat, ibu-ibu ada istananya sendiri, gitu. Bapak-bapak terpisah dengan ibu-ibu. Coba kalau di pasar, campur baur enggak? Campur baur, ya. Laki-laki perempuan kena ikhtilat, berbaur, kecuali di Masjidil Haram, di mana kaum muslimin bersama-sama menunaikan ibadah haji maupun umroh, karena tempat terbatas, jumlah kaum muslimin banyak dan tidak membatalkan. Itu sudah terjadi, ya, sudah zaman dulu, sudah sampai sekarang kaum muslimin jumlahnya miliaran. Tempat yang terkecil maka berhimpit-himpitan, bercampur baur di situ. Nah, tapi di selain Masjidil Haram itu tidak terjadi. Di Masjid Nabawi ya perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Di Masjid Ali Zubaidah ya perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Di Masjid Al-Aqsa Purbayan ya laki-laki sendiri, perempuan sendiri.
Masjid Al-Aqsa Palestina ya laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Masjid Nabawi di kota Madinah laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Di Masjid Nabawi Gumpang Kartosuro karena namanya menarik ini. 3 masjid itu ada di Indonesia semua, Pak. Ya. Masjidil Haram ada di Gembong daerah Gedang namanya Masjid Haram ya. Masjid Nabawi saya pernah ngisi di Gumpang Kartosuro ya, namanya Masjid Nabawi gitu. Masjid Al-Aqsa yaitu di Purbayan dan di Klaten namanya Masjid Al-Aqsa ya. Tapi Masjid Al-Aqsa yang di Purbayan, di Al-Aqsa, Masjid Nabawi yang di Gumpang, Masjid Haram di Mojokedang itu nilainya 27 rakaat saja. Beda dengan Masjidil Haram. Kalau sholat di Masjidil Haram sekali saja itu mi'atu alfin kata Rasul, lebih dari 100.000 kali lipat dibandingkan masjid manapun di muka bumi. 100.000 kali lipat, Pak. Kalau kita hitung dengan angka umur kita dengan tahun dalam 1 tahun, hari dalam 1 tahun, 100.000 itu sama dengan hampir berapa ratus tahun, Mbak? 270 tahun ada yang menghitung ya. Berarti umur kita sholat di situ sekali saja fadilahnya besar sekali. Itu baru 1 sholat. Kalau sehari 5 kali, lalu dengan sholat sunnahnya, nah, sudah berapa pahala yang didapat. Maka kita perlu namanya akselerasi amal. Perlulah rihal. Rihal itu tamasya, berpergian dalam 3 kota, dalam 3 masjid kata Rasul. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Jangan wisatanya turisnya ke Jepang, ke Amerika, ke Rusia untuk apa? Ya kalau ke 3 masjid ini sudah, kalau ke 3 negara tadi pingin riset, pingin pengadaan publikasi atau penelitian boleh-boleh saja. Kata Rasul, la tasuddur rihal illa fi salasati masajid. Tidak boleh berpergian kecuali ke 3 masjid ini. Artinya ke 3 masjid itu memiliki keutamaan. Itu kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Kalau sholat di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi di kota Madinah, itu nilainya sama dengan 1.000 kali lipat dibandingkan masjid manapun. Lalu sholat di Masjid Al-Aqsa itu nilainya 500 kali lipat dibandingkan masjid manapun. Jadi kalau Masjid Al-Aqsa Palestina yang hari ini rame, ya, kita terus mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina, karena di Palestina itu Masjid Al-Aqsa-nya dikuasai Yahudi, dikuasai oleh Zionis Israel. Yang boleh masuk ke masjid itu orang-orang yang dapat SIM-nya saja, surat izin masuk masjid. Itu orang-orang sudah tua-tua, ya, anak-anak muda nggak boleh masuk. Dan izinnya melalui Israel di masjid itu. Maka hari ini kita bisa saja ke Palestina karena Palestina itu visanya visa Zionis Israel, bukan Palestina. Ya, karena masih dikuasai oleh Zionis, banyak yang dilarang di sana. Tapi bagaimanapun kita walaupun tidak bisa ke Palestina, kalaupun bisa itu masih lebih baik di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi karena kita tinggal di Siwal, kita hanya punya masjid Ali Zubaidah, masih lebih baik dibandingkan sholat di rumah. Umur kita terbatas, waktu kita terbatas. Kita sholat seumur hidup di rumah, pahalanya satu. Coba sehari 5 kali sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, sehari dapat 5 kali pahalanya. Kalau di masjid dia 5 di masjid, subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid, 27 kali 5. Berapa dia sudah dapat? Ya?
2 kali 5 100, 7 kali 5 35, berarti 135. Pahalanya banyak sekali. Nah, jadi masjid dengan rumah itu perbedaannya antara langit dan bumi, jauh ya. Yang kedua, masjid itu disebut Rasul dengan Baitul Mukmin, rumahnya orang mukmin. Jadi orang mukmin tinggal di mana? Di masjid boleh, nggak boleh diusir. Kan hari ini ada viral ya, masjid yang viral itu di mana? Masjid di Gonilan ya. Orang mau duduk di emperan aja diusir. Mau sholat aja diusir ya. Katanya begitu informasinya ya. Kan rame di media sosial. Masjid itu bukan punya takmir. Masjid itu bukan pribadi. Masjid itu kata Rasul Baitul Mukmin, punyanya orang mukmin. Karena pahalanya surga orang yang bangun masjid. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid karena Allah, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Ya. Jadi rumah ini, kalau masjid yang terbaik hari ini, ikonnya adalah Masjid Joko Karyan. Itu masjid terbaik saat ini. Dan semisalnya cukup banyak yang menginduk seperti Joko Karyan. Masjid yang mengerti masalah umat. Jadi masjid itu kayak universitas, kayak kerajaan, kayak republik sendiri. Itu Joko Karyan. Ada jamaahnya nggak mampu, nggak punya beras, masjid kasih beras. Ada jamaahnya punya hutang, masjid yang bayarin hutang. Ada jamaahnya nggak bisa ngaji, masjid ngirim guru ngaji. Ada yang hilang sandalnya, diganti baru. Motornya hilang, ditukar sing anyar. Wah, enak toh Pak. Kalau di Ali Zubaidah hilang sandal, digentos ora Pak? Hah? Belum digentos. Loh, untuk apa uang infaknya Pak? Uang infaknya ratusan juta. Masa ganti uang 50.000 saja nggak mau? Itu uang bukan uang kita, itu uang masjid. Artinya untuk operasional masjid, untuk apapun berkaitan dengan masjid, berarti untuk jamaahnya boleh. Seperti mengumrohkan. Coba lihat, banyak masjid sekarang udah visi misinya mengumrohkan yang tua-tua. Dicek sini yang paling tua siapa, yang belum pernah umroh, diumrohkan. Itu masjid Miftahul Jannah di Kodran. Itu bagus programnya, mengumrohkan. Masjid Baitur Rahman di Ngruki, itu mengumrohkan orang setiap tahun 2. Dari mana? Dari tabungan tadi, infak itu. Ternyata orang semakin senang berinfak. Kenapa? Pahalanya mengumrohkan orang. Bukan hanya dia untuk bangunan, ganti kipas, ganti keset, bukan itu saja. Jadi dananya berputar hidup, menyekolahkan mahasiswa, beasiswa, membangun. Wah, Masya Allah, Joko Karyan itu sungguh luar biasa. Ada tukang gojek, tukang ini dikasih makan, dikasih minum, makan gratis, minum gratis, sediakan wifi. Wah, ini luar biasa. Jadi semua orang cinta ke masjid. Lalu kalau masjidnya nggak ada wifi, akhirnya anak-anak kemana? Ke diskotik, ke mall yang ada wifi-nya, bener nggak? Orang nggak mau ke masjid. Masjidnya nggak ada air minum. Ya, alhamdulillah ini ada air minum, ada snack ya. Kalau masjid-masjid yang sudah mapan itu kan ada menteri-menterinya Pak. Jadi bagiannya itu imamnya sekian gajinya, adannya, muadzinnya sekian, marbotnya sekian. Itu jelas. Jadi dia kerja betulan. Masjid Al-Falah Seragen. Itu saya dapat ilmu juga dari takmirnya itu. Karena beliau bilang Masjid Al-Falah Seragen itu dari 0 rupiah. Sekarang miliaran rupiah. Sampai susah menghabiskan uang. Infaknya sampai susah menghabiskannya Pak. Kalau sini sudah 1 miliar belum infaknya?
Belum ya? Ya sama Pak, awalnya hanya 10 orang, 20 orang Pak, awal-awalnya masjid itu. Joko Karyan apalagi, tapi karena masyarakatnya dihidupkan, jadi masyarakatnya betul-betul didaya gunakan, itu wah, jadi sadar ke masjid, jadi cinta ke masjid. Masjid itu bagaikan rumah pertama mereka. Masjid bangun losmen, ya. Ada musafir ingin nginep gak usah di hotel, di masjid sediakan losmen, murah biayanya, ya, di bawah harga hotel, bahkan kalau hanya sehari gratis, nggak mampu bahkan gratis, ya. Luar biasa, sedekahnya luar biasa, ya. Ada tanda-tanda simbolnya. Kalau di Jogokaryan tuh rumahnya didatengin, oh ini dia, kalau belum ada tanda sapinya berarti belum pernah kurban sapi, ya. Berarti besok dia dikasih modal supaya bisa dagang, sampai dikasih modal bisa dagang, bisa untung, nanti keuntungannya balik ke masjid. Coba lihat, kalau mas jamaah kita nggak punya uang, larinya kemana coba? Ke bank pencet, bank apa? Lecet ya. Nah itu kan bahaya Pak, utang 500 bayarnya sejuta. Duh, kalau nggak dibayar terus tambah bunga, terus sehari tambah terus, bener nggak? Duh ya Allah ya Karim. Maka hadir masjid itu di zaman Nabi. Pertama Nabi pindah hijrah dari Mekah ke kota Madinah, yang pertama dibangun oleh Nabi adalah masjid. Karena masjid ini sentral, segalanya, pengumuman, pendidikan, edukasi, sosial, itu semuanya digembleng di masjid. Strategi perang, ekonomi, itu di masjid. Maka masjid ini menjadi dahsyat. Nah ini saya lihat Masjid Ali Zubaidah ini megah ini Pak. Ini udah bagus, tapi jamaahnya belum bludak Pak. Jamaah maghribnya belum seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat bludak enggak? Penuh. Tapi kalau sholat maghrib sepi, subuh lebih sepi. Kata orang Yahudi ya, kata orang Yahudi Israel, kalau umat Islam ini sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, kami angkat tangan. Kami takut dengan orang Muslim seluruh dunia. Kenapa hari ini kami berani? Coba lihat, Zionis Israel itu nyerang 5 negara loh Pak. Bukan hanya Palestina yang diserang Pak, 5 negara sekaligus. Dia negara kecil tapi kemaki Pak, nih Zionis itu. Yang dibombardir di mana? Lebanon. Karena Lebanon itu mendukung Palestina. Dibombardir hari ini Lebanon. Padahal Lebanon itu negeri Muslim yang dimana banyak ulama hadir di situ, lahir di situ. Kitab-kitab inilah dari Beirut semua, Lebanon itu. Kitab-kitab tafsir itu semua dari Lebanon. Dibombardir hari ini Pak sama Israel, Zionis. Terus mana lagi nih bombardir? Yaman, bombardir. Terus Suriah, dibombardir. Palestina, sekarang mau nyerang Jordania, dia coba bayangkan. Negara kecil tapi berani nyerang 5 negara loh Pak, sekaligus loh. Gimana itu? Padahal jumlah penduduknya, tentaranya aja bisa dihitung dengan kalkulator artinya. Sedikit dibandingkan 5 negara tadi kalau bersatu. Maka mereka nggak takut. Kata orang Zionis tadi, kalau umat ini sholat subuhnya belum seperti sholat Jumat, kami akan menyerang. Ya. Tapi kalau sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat, kami takut, kami angkat tangan. Kapan Pak sholat subuh kita seperti sholat Jumat? Antrian panjang semua. Habis subuh makan bersama, barokah, subuh barokah. Kalau ini penuh dengan parkiran mobil, parkiran motor Pak, hebat ini. Tapi itu hanya Ramadan. Kayak Ramadan doang ya. Ya Allah ya Karim, padahal sholat di masjid pahalanya besar. Sampai Nabi kita mengatakan apa?
Orang yang berada di masjid, sholat di masjid, dia mukmin yang hakiki, mukminul haqqo, mukmin yang benar, mukmin yang sejati, sebenar-benarnya orang mukmin. Berarti kalau orang itu sholatnya di rumah, itu bahaya. Berarti dia indikasi orang munafik. Orang munafik itu apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila ndak sholat dia males-malesan, nang omah wae daripada nang masjid. Ya Karim, masjid Pak dahsyat sekali ya, rumah orang mukmin, siapapun boleh datang ke masjid ya. Siapapun boleh tidur di masjid, belajar di masjid, difasilitasi oleh masjid, tapi masjidnya diurus oleh orang yang tidak dibebanin macam-macam. Dia petugas khusus di situ, bukan sambilan. Tapi hari ini masjid kita nih petugasnya sambilan, kan? Nggak murni. Ya, habis pulang kerja dia ngurus masjid. Dari pagi harus ngurusnya. Itu nah masjid-masjid hebat tuh begitu, sudah permanen, sudah kuat. Ya. Membiayai sudah kuat. Dari mana pembiayaan infak itu? Dari kaum muslimin dimanapun dia hadir. Apalagi ini masjid dekat pinggir jalan ini, strategis ini. Pasang plang di situ. Butuh dana apa? Pasangkan MMT besar, hadiri majelis kajian akbar, masjid butuh ini. Semua dana infak untuk fakir dan miskin, siapapun boleh datang ke masjid. Wah, itu laris Pak. Seperti masjid dekat Batik Kris, namanya Masjid Al-Fat. Itu penggalangan dana sound system 100 juta dalam waktu 3 hari clear Pak. Hanya pasang MMT saja, besar tapi masjid butuh speaker harga 100 juta. 3 hari baliho dicabut. Kenapa dicabut Pak? Sudah tertutup. Siapa yang ngasih Pak? Orang lewat. Bukan penduduk sini Pak, tapi orang lewat. Ini kalau orang kesini ada nggak balihonya? Program Ali Zubaidah ini apa ini? Programnya menyantunin anak yatim, beasiswa apa nih Pak? Belum ada? Nah ini perlu Pak. Jadi masjidnya betul-betul kokoh, pasang MMT gede di pinggir jalan. Siapapun orang kaya yang lewat pasti akan mampir. Ya, ada ATM beras. Joko Karyanto punya ATM beras. Wah luar biasa. Gak punya beras, tinggal pencet keluar 1 kilo buat makan sehari. Besok lagi habis, pasang lagi ATM-nya, keluar lagi berasnya. Wah luar biasa. Sini ATM beras ada nggak? Belum punya ya. Kota infaknya mana sini? Kota infaknya seperti kuburan bukan? Nah, kota infaknya kayak orang peti kuburan Pak. Jadi kita mau masukkan tuh ingat mati. Ini harta yang kita simpan sebenarnya tuh yang kita infakkan. Akhirnya orang berduyun-duyun berinfak itu. Kalau Joko Karyan sendiri, rakyatnya kan masyarakatnya orang-orang nggak mampu Pak. Itu kok bisa hartanya miliaran, orang lewat karena masang baliho besar. Ya. Ternyata orang berbondong-bondong lalu disiarkan oleh media. Ini bagus ini, udah siaran online ini Pak. Ini kalau di followernya 1 juta, wis berduyun-duyun nanti wartawan datang ke Ali Zubaidah ini. Masya Allah ini. Wah nanti masjidnya kurang soft ini Pak, kurang lebar ini. 5 tahun lagi udah bongkar lagi masjid ini, 10 tingkat. Saking penuhnya jamaah Pak. Nah, coba lihat ke Masjidil Haram, semakin lebar. Sekarang pembangunan lagi Masjidil Haram tuh, semakin dilebarkan lagi sebelah timurnya. Wah, saya kan baru pulang umroh saya kemarin, saya merasakan sholat di paling timur. Saya pengen tahu saja. Ternyata masya Allah itu tingkat 5 lagi, semakin ke timur lagi. Bagus banget masjidnya. Masih proses pembangunan lagi. Masjid Nabawi yang sebelah selatannya itu, wah semakin masya Allah. Sebelah utaranya itu ya, selatannya betul dilebarkan lagi, luar biasa. Artinya karena umat Islam berbondong-bondong datang, tempat harus tercukupi, maka harus memperlebar. Ini kalau Masjid Ali Zubaidah dilebarkan, ya, tapi belum banyak ya nggak pantas ya. Gini aja wis mapan ya Pak. Kalau penuh ya. Jadi masjid itu bukan milik takmir ya, bukan milik organisasi tertentu, tapi milik
semua kaum muslimin siapapun boleh memanfaatkan masjid ini untuk dimakmurkan. Innama ya'muru masajidallah. Jadi orang bangun masjid semata-mata mengharap ridho Allah, bukan karena masjid pribadi ini masjid Ali Zubaida berarti punya keluarganya Ali, yang lain nggak boleh sholat di sini. Nah, untuk apa dibangun kalau nggak boleh sholat di sini? Namanya masjid umum, berarti siapapun boleh memanfaatkan masjid sebagai edukasi, kampus, penataran, pendidikan dari segalanya. Yang ketiga, kata Rasul, masjid itu orang yang sholat di masjid mendapatkan naungan, Pak. Yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah saja. Sab'atun yudilluhumullah bidilli lauma yadilla illa dhilluh. Di antaranya adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu fil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Sudah ada ya? Pas ada ya. Jadi hatinya tercantol dengan masjid, Pak. Jadi 5 waktu di masjid. Kalau bukan kita yang menghidupkan masjid, siapa lagi, Pak? Ini saya lihat anak mudanya nggak ada ini, Pak. Ini warga sepuh-sepuh ya. Nanti yang sepuh-sepuhnya sudah masuk kubur, habis, Pak. Saya punya pengalaman di seberang Sumatera. Saya karena orang Sumatera, Pak. Saya orang Aceh. Itu masjidnya tutup hari ini, Pak. Masjidnya besar banget, tapi tutup hari ini, Pak. Dulu waktu yang bangun itu orang-orang tua, usianya sudah 60 semua. Giliran yang 60 itu meninggal semua, sudah habis masanya. Saya datang ke masjid itu tidak ada orang lagi, Pak. Belas nggak ada. Masjid ditutup. Ya Allah, sedih kita, Pak. Besar tapi ditutup karena nggak ada anak kecil. Alhamdulillah ini masih ada anak kecil ya. Walaupun lari-lari sini nggak apa-apa, Pak. Anak kecil ini yang generasi kelak dia nanti pengganti kita. Ya, intinya sholatlah ke masjid karena masjid tempat segala kebaikan. Langkah kaki kita yang kanan mengangkat derajat, yang kiri menghapuskan dosa. Orang yang sholat di masjid dapat naungan. Orang yang di masjid disebut orang mukmin sejati. Orang yang sholat di masjid dilindungin dari segala macam bencana, Pak. Itu bencana tsunami, orang lari kemana, Pak? Ke masjid. Gempa, longsor, likuifaksi, orang lari kemana, Pak? Ke masjid. Masjid ini aman dari segala macam bencana. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin awal tazkirah kami. Kami memang sengaja membahas masjid karena kami melihat kok jamaahnya belum maksimal. Semoga satu saat Masjid Ali Zubaidah sholat maghribnya seperti sholat Jumat. Wow, amin Allahumma amin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.